I know. I love you. Sampurasun, Sugeng Rawu, Wan Yong, Horas. Halo guys, selamat datang kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran, rejeki yang berlimpah. Masih bersama kami kembali di channel WSKT-TV. Pada kesempatan kali ini kami akan review film action berjudul No Time to Die pada tahun 2021. Film ini sebenarnya berdurasi hampir 2,5 jam, tapi kami review dengan durasi lebih singkat. Film No Time to Die, film ini mengakhiri masa jabatan Daniel Craig. Namun film ini merupakan peran James Bond terbaik untuk Daniel Craig dengan gaya yang paling berani dan penuh emosional. Film ini disutradarai oleh Cary Joji Fukunaga dan pemerannya seperti Daniel Craig, Rami Malek, Lea Seydoux, Lashana Lynch. Mari kita simak alur ceritanya. Oke guys, let's check it out. Film ini merupakan kelanjutan dari kisah James Bond sebelumnya, Spectre, 2015. Di penghujung film itu, Bond memilih jalan berbeda. Ia meninggalkan MI6 dan memutuskan menjalani hidup baru bersama Madeleine, wanita yang ternyata adalah putri dari Mr. White. Dalam sequel ini, kisah dimulai ketika Bond sudah benar-benar pensiun. Ia menikmati hari-hari tenang di Jamaika, jauh dari hiruk-pikuk dunia mata-mata. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Felix Leiter, kawan lamanya dari CIA, tiba-tiba muncul membawa sebuah permintaan berbahaya, membantu menyelamatkan seorang ilmuwan yang diculik. Apa yang tampak sederhana ternyata menjadi misi penuh risiko, mengantarkan Bond berhadapan dengan musuh baru, seorang sosok misterius bernama Lucifer Safin yang memegang senjata berteknologi mematikan. Sebelum masuk ke petualangan Bond di masa kini, film ini membuka dengan kilas balik masa kecil Madeleine. Kala itu, ia tinggal di sebuah rumah terpencil bersama ibunya, seorang wanita rapuh yang terjebak dalam mabuk dan rokok, sementara sang ayah, Mr. White, hampir tak pernah ada di rumah. Di tengah suasana suram itu, datanglah malam kelam yang mengubah hidup Madeleine selamanya. Saat ia mendapati ibunya tak sadarkan diri karena alkohol, tiba-tiba sosok pria bertopeng mendekati rumah mereka. Madeleine berusaha memperingatkan ibunya, namun sia-sia. Sang ibu terlalu mabuk untuk peduli. Pria bertopeng itu pun berhasil masuk. Dialah Lucifer Safin, yang membawa dendam membara atas keluarganya yang pernah dibantai oleh Mr. White. Tanpa ampun, ia menembak ibu Madeleine hingga tewas di hadapan sang anak. Madeleine yang ketakutan mencoba bersembunyi di kamar, namun ketika Safin mencarinya, ia menemukan keberanian, mengambil pistol dari lemari dan melepaskan tembakan. Safin terjatuh, tubuhnya menghantam tangga. Madeleine menyeret tubuh pria itu keluar rumah, mengira ia sudah mati. Namun, ternyata Safin belum benar-benar tewas. Ia bangkit, mengejar Madeleine hingga ke tepi danau yang membeku. Madeleine terperosok ke dalam retakan es. Tubuh kecilnya terjebak di bawah permukaan air beku. Bukannya membiarkannya mati, Safin justru menyelamatkan Madeleine, lalu menghilang tanpa jejak. Cerita pun beralih kembali ke masa kini. Bond dan Madeleine kini tengah menikmati bulan madu mereka di sebuah kota indah di Italia. Mereka menginap di sebuah hotel klasik, tempat orang-orang menjalankan tradisi kuno, menuliskan rahasia di secari kertas lalu membakarnya sebagai simbol melepaskan masa lalu dan menyambut masa depan. Bond meminta Madeleine untuk menceritakan rahasia yang ia simpan selama ini. Namun Madeleine hanya menjawab dengan sebuah syarat. Ia akan mengungkap semuanya bila Bond lebih dulu melepaskan masa, lalunya dengan Vesper, cinta lama yang masih membekas di hatinya. Madeleine pun menuliskan rahasianya di secari kertas, lalu membakarnya di hadapan Bond. Keesokan paginya, Bond menepati ucapannya. Ia mengunjungi makam Vesper Lynn di sebuah pemakaman kuno di atas tebing Akropolis. Vesper adalah wanita yang dulu begitu dicintainya, namun tewas tragis dalam film Casino Royale. Kini,
Bond ingin memberi salam terakhir. Seorang remaja mengantarkannya ke makam itu, lalu pergi meninggalkannya sendiri. Bond berdiri terpaku di depan Nissan Vesper, lalu membakar secarik kertas bertuliskan pesannya. Namun, saat Bond menunduk, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah kartu nama dengan simbol Spectre yang tergeletak di makam. Detik berikutnya, dengan panik ia mencoba menghubungi Madeleine, namun panggilannya tak pernah dijawab. Dari berbagai arah, anak buah Spectre bermunculan, mengepung Bond tanpa ampun. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Bond dengan refleksnya yang tajam berhasil melumpuhkan salah satu agen Spectre, Primo. Madeleine, she's a daughter of Spectre. Dengan cekatan, ia merampas motor trail milik Primo dan melesat di jalanan sempit dan curam, berpacu dengan maut menuju hotel tempat Madeleine berada. Sesampainya di hotel, Bond langsung menodongkan pertanyaan tajam kepada Madeleine. Bagaimana mereka bisa tahu aku ada di sini? Nada suaranya penuh kecurigaan. Madeleine berusaha meyakinkannya, menegaskan bahwa ia tak melakukan apa-apa. Namun kecurigaan Bond sudah terlanjur tumbuh. Meski begitu, ia tak punya pilihan. Bond segera membawa Madeleine pergi. Waktu terlalu sempit untuk mencari jawaban. Di dalam mobil, ketegangan makin terasa. Madeleine tampak ingin mengatakan sesuatu, sebuah rahasia yang berat ia pendam. Namun sebelum sempat mengucapkannya, Bond menancap gas karena bayangan anak buah Spectre masih terus mengejar mereka. Di saat yang sama, pasukan Spectre sudah mengepung, melontarkan ratusan peluru ke arah mobil mereka. Namun Bond tak panik. Mobil canggihnya yang tahan peluru menahan gempuran tembakan. Primo, yang ternyata masih hidup, memfokuskan bidikannya ke arah Madeleine. Situasi semakin menegangkan, Bond harus membuat keputusan cepat. Dengan tenang namun mematikan, Bond mengaktifkan persenjataan rahasia mobil Aston Martin milik. Namun pada akhirnya, Bond berhasil meloloskan diri bersama Madeleine. Mereka berhenti di sebuah stasiun kereta tua. Bond berdiri sendiri, dikhianati, terluka dan kembali sendiri, seperti dulu. 5 tahun berlalu. Dunia seolah kembali tenang, namun bayangan Spectre belum benar-benar lenyap. Di sebuah laboratorium rahasia milik MI6, Dr. Valdo Obruchev tengah bekerja mengembangkan proyek rahasia bernama Heracles, senjata biologis berbasis nanobot yang bisa diprogram untuk menginfeksi target tertentu hanya lewat sentuhan, aktif hanya pada DNA yang sudah ditentukan. Sebuah teknologi yang sangat canggih, sekaligus mematikan. Laboratorium hancur. Pasukan Spectre menyusup, membobol sistem pertahanan dan meluluh lantakan lorong. Dalam sekejap, laboratorium itu porak-poranda. Semua orang dibunuh, kecuali Dr. Obruchev yang penelitiannya. Keesokan harinya, Moneypenny bergegas ke kantor M untuk melaporkan keadaan darurat. Namun rupanya M sudah lebih dulu mengetahui. Rahasia besar pun terbongkar. Heracles ternyata adalah proyek ilegal yang diam-diam diperintahkan sendiri oleh M, sebuah senjata yang seharusnya tak pernah ada. Sementara itu, cerita beralih jauh ke Jamaica. James Bond kini benar-benar pensiun, menjalani hari-hari sederhana di sebuah rumah terpencil ia punya. Namun ketenangan itu terganggu ketika Felix Leiter, sahabat lamanya dari CIA, datang bersama seorang agen muda bernama Logan Amerika Serikat. Mereka meminta bantuan Bond untuk menemukan Dr. Obruchev yang diculik Spectre. Namun tanpa sepengetahuannya, Primo, si mata bionik yang dulu pernah berhadapan dengannya, sedang menguping percakapan itu dari kejauhan. Di perjalanan pulang, Bond bertemu seorang wanita misterius, cantik, tangguh dengan aura penuh rahasia. Mereka hanya bertukar sapa sekilas. Namun tak lama mobil Bond mogok di jalan sepi. Wanita itu kembali muncul menawarkan tumpangan. Namanya Nomi, dan ternyata ia bukan wanita biasa. Sesampainya di rumah Bond, Nomi mengungkap jati dirinya. Ia adalah agen MI Sinma, dan orang yang kini menggantikan Bond dengan kode legendaris 007.
Dengan tegas, Nomi memperingatkan Bond untuk tidak ikut campur dalam urusan ini. Dunia sudah berubah, dan Bond bukan bagian darinya lagi. Sebelum pergi, ia memberikan sebuah ponsel kepada Bond. Saat M tengah berada di laboratorium Q, telepon berdering. Bond bertanya langsung tentang Project Heracles. M mencoba menutupinya, menyuruh Bond menjauh karena ini bukan lagi urusannya. Namun Bond tak bisa diam. Begitu mendengar nama Spectre terlibat, ia tahu, ini bukan sekadar misi biasa. Baginya, ini adalah urusan pribadi. Sementara itu, M memerintahkan Q untuk memantau kondisi Blofeld, yang kini dikurung di sebuah fasilitas tahanan super ketat di bawah pengawasan MI6. Meski terkekang, pengaruh Blofeld masih terasa di luar sana. Sebelum terbang ke Santiago, Kuba, Bond diperkenalkan dengan seorang agen muda bernama Paloma, wanita cantik, gesit, dan berbahaya dengan cara yang menyenangkan. Dialah yang akan menjadi pemandu Bond dalam misi ini. Malam itu, Bond dan Paloma menyusup ke sebuah pesta megah di Havana. Di balik musik Latin dan gelas-gelas sampanye, pesta itu sejatinya adalah sebuah pertemuan besar para petinggi Spectre dari seluruh dunia. Dan yang lebih mengejutkan, acara ini ternyata dirancang sebagai jebakan. Blofeld, meski terpenjara, Blofeld memerintahkan Dr. Obruchev untuk mengaktifkan Heracles dengan DNA Bond sebagai target. Namun rencana berbalik arah. Obruchev secara diam-diam mengganti target DNA. Begitu Heracles diaktifkan, bukannya Bond yang mati, justru seluruh petinggi Spectre di ruangan itu yang terinfeksi. Dengan situasi kacau balau, Bond dan Paloma bertempur melawan sisa anak buah Spectre. Ternyata adalah petarung mematikan. Setelah pertempuran usai, Paloma menepati janjinya. Ia hanya ditugaskan menemani Bond sampai di sini. Mereka pun berpisah. Dengan rasa saling menghargai, Bond kemudian membawa Dr. Obruchev dengan menggunakan pesawat milik Nomi menuju kapal di tengah laut. Di sana, Felix Leiter dan Logan Ash sudah menunggu. Di dalam kapal, Bond langsung menginterogasi Obruchev. Ia ingin tahu siapa sebenarnya yang menginginkan Heracles dan mengapa Spectre sendiri yang menjadi target pembasmian. Dengan wajah licik, Obruchev menyebut nama yang mengejutkan. Senjata ini awalnya diperintahkan oleh M sendiri, tapi seseorang memerintahkanku untuk mensabotase proyek itu, kan? Logan Ash semakin terlihat gelisah. Setiap kali Dr. Obruchev hendak bicara lebih banyak, Logan buru-buru menyuruhnya diam. Logan bukanlah sekutu. Ia adalah pengkhianat, agen ganda yang bekerja untuk Spectre. Bond dan Logan saling berebut pistol, tinju. Di tengah kekacauan itu, terdengar letusan, Felix tertembak. Bond terkejut, emosinya meledak. Ia menyerang Logan dengan amarah, tapi Logan berhasil kabur, mengunci Bond bersama Felix di ruang bawah kapal. Ledakan demi ledakan mulai merobek kapal. Air laut menyembur masuk ke ruang bawah. Bond berusaha keras menyelamatkan Felix, namun luka tembaknya terlalu parah. Dengan napas terakhir, Felix menatap Bond, sahabat yang sudah seperti saudaranya. Itu saja, James. Kau harus pergi. Bond. Namun akhirnya, kapal meledak hebat. Dengan sisa tenaga, ia berenang menembus kobaran api dan puing-puing, hingga akhirnya berhasil bertahan di tengah laut. Keesokan harinya, tubuh Bond yang lelah dan penuh luka kembali ke London. Ia menuju markas MI6. Di sana, Moneypenny menyambutnya dan mengantarnya masuk ke ruangan M. Bond, menuntut jawaban. Ia ingin diizinkan bertemu langsung dengan Blofeld di penjara Belmarsh. Hanya Blofeld, musuh lamanya, yang bisa memberi jawaban siapa dalang di balik semua ini, dan bagaimana Safin terlibat. Namun M menolak. Saat ia keluar dari ruangan M, pintu berderak keras di belakangnya. Moneypenny yang melihat Bond penuh amarah akhirnya menghampiri. Malam itu, diam-diam Bond dan Moneypenny mendatangi rumah Q tanpa sepengetahuan M. Mereka meminta Q untuk memeriksa sebuah flash disk milik Dr. Obruchev yang berhasil diamankan Bond. Dengan enggan, Q menyalakan perangkat analisisnya. Hasilnya mengejutkan. Flash disk itu berisi basis data DNA raksasa. Tak hanya milik anggota Spectre, namun juga ribuan DNA orang-orang penting dari seluruh dunia.
Ini bukan sekadar ancaman, ini senjata genosida, gumam Bond dengan wajah muram, lalu memohon pada Q agar membujuk M untuk mengizinkannya masuk ke penjara Belmarsh. Namun Q mengingatkan satu hal penting. Blofeld hanya bersedia berbicara dengan psikiater pribadinya, dan itu adalah Madeleine. Di tempat lain, Madeleine sedang bekerja di ruang praktiknya. Tiba-tiba pintu terbuka. Sosok yang menghantui masa lalunya muncul. Lucifer Safin, pria bertopeng yang dulu membunuh ibunya sekaligus menyelamatkan nyawanya. Kini ia kembali, membawa misi balas dendam yang lebih besar. Safin tahu Madeleine adalah psikiater yang dipercaya Blofeld. Dengan tenang berikan sebuah kotak kecil berisi vial nanobot Herakles. Temui Blofeld di Belmarsh, katanya dengan suara dingin. Dan habisi dia, hanya dengan sentuhanmu. Lakukan ini, atau orang yang paling ia cintai akan menjadi korban berikutnya. Sementara itu, di markas MI6, Bond resmi kembali diaktifkan. Statusnya sebagai agen 00 dipulihkan, meski kini ia bukan lagi pemegang kode 007. Kini, Herakles bisa menyebar dari satu orang ke orang lain, membunuh siapa saja yang memiliki hubungan DNA dengan target. Sebuah senjata yang mustahil dikendalikan. MI6 akhirnya menemukan bahwa selama ini Blofeld tetap bisa memimpin Spectre meski terpenjara, dengan cara berkomunikasi menggunakan bola mata canggih yang diselundupkan padanya. Tak ada pilihan lain, M pun akhirnya mengizinkan Bond untuk bertemu langsung dengan Blofeld di penjara Belmarsh. Bond dan Nomi segera berangkat. Di sana untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, Bond kembali berhadapan dengan Madeleine. Pertemuan itu terasa dingin dan canggung. Keduanya masih dibayang-bayangi luka lama. Di tangannya sudah disemprotkan nanobot Herakles oleh Safin. Sekali ia menyentuh Blofeld, racun itu akan berpindah dan membunuhnya. Sebelum keluar, Bond sempat menyentuh tangannya. Tanpa sadar ia kini membawa Herakles dalam tubuhnya. Bond yang penuh amarah akhirnya tak bisa menahan diri. Ia meraih Blofeld, mencekiknya dengan brutal. Namun saat Blofeld terkulai tak bernyawa, Q segera menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kematian itu bukan karena cekikan Bond, melainkan karena Herakles yang kini sudah berpindah ke tubuh Bond, lalu menginfeksi Blofeld hingga mati. Sekali terinfeksi, nanobot itu akan ada selamanya di dalam tubuhmu. Bond memutuskan menemui Madeleine kali ini untuk mencari jawaban. Ia menemukan Madeleine di rumah masa kecilnya, sebuah tempat sunyi yang menyimpan kenangan kelam. Namun bukan hanya Madeleine yang menantinya di sana, ada seorang gadis kecil bernama Matilda, dengan mata biru yang persis seperti Bond. Madeleine hendak mengungkapkan kehamilannya kala mereka di Italia, tapi kesempatan itu sirna dalam kekacauan. Madeleine kemudian membawanya ke ruang kerja ayahnya. Dengan suara bergetar, ia membuka tabir masa lalu. Ayahnya pernah berurusan dengan seorang pria bernama Lucifer Safin. Dialah dalang di balik kematian Blofeld dan sosok yang memerintahkan Dr. Obruchev menyabotase Herakles. Keluarganya pernah dibantai oleh ayah Madeleine. Pulau itu, kata Madeleine lirih, di sanalah Safin membangun pusat pengembangan Herakles. Bond segera menghubungi Q, mengirim foto yang ditemukannya sebagai petunjuk. Beberapa saat kemudian, Q berhasil mengidentifikasi lokasi tersebut, sebuah pulau terpencil di perairan sengketa Jepang dan Rusia. Tanner bahkan menampilkan citra satelit Jepang yang menangkap aktivitas mencurigakan di wilayah itu. Sementara itu, laporan dari Nomi memperkuat dugaan Bond. Logan Ash terdeteksi berada tak jauh dari posisi mereka. Semua tanda mengarah pada satu kesimpulan. Logan sedang mengincar Madeleine dan putrinya. Tanpa menunggu waktu, Bond, Madeleine, dan Matilda bergegas meninggalkan rumah. Namun menyadari situasi semakin membahayakan Madeleine dan Matilda, Bond mengambil keputusan cepat. Ia menembus hutan untuk mengelabui para pengejar. Di sebuah pondok tua, ia menurunkan Madeleine dan Matilda. Tetap di sini, jangan keluar sampai aku kembali.
Di sisi lain, Logan Ash yang terjepit akibat kejaran justru memohon belas kasihan, menghancurkan sang pengkhianat sekali untuk selamanya. Namun begitu Bond kembali ke pondok, Madeline dan Matilda telah lenyap, diculik oleh Safin yang membawa mereka kabur dengan helikopter. Tak lama, Nomi tiba dengan kendaraan. Di sana M menyampaikan 3 tujuan utama misi mereka: mengonfirmasi keberadaan Herakles, menyingkirkan Dr. Obrushev dan Safin, serta menyelamatkan Madeline dan Matilda. Q membekali Bond dengan arloji canggih yang mampu memancarkan pulsa elektromagnetik, cukup kuat untuk melumpuhkan semua sirkuit dalam radius dekat. Gunakan ini dengan bijak, pesan Q singkat. Sementara itu, di Pulau Rahasia, Safin tiba membawa Madeline dan Matilda. Dr. Obrushev menyambutnya dengan menyerahkan serum merah berisi DNA keduanya, sebuah warisan mengerikan dari keluarganya. Ia memisahkan Madeline dari Matilda, memperkuat ancaman psikologisnya. Bond dan Nomi, dengan kapal canggih yang mampu menyelam sekaligus terbang rendah, menembus pertahanan pulau. Begitu tiba, Bond menggunakan arloji untuk melumpuhkan kamera pengintai, sementara Q memandu pergerakan mereka melalui peta digital QDR. Satu persatu ruangan disisir, hingga akhirnya Bond menemukan Dr. Obrushev. Kesempatan emas muncul, laboratorium. Itu bisa ia hancurkan. Namun sebelum sempat mengeksekusi rencananya, suara Safin terdengar menggema lewat pengeras suara. James, serahkan dirimu atau gadis kecil itu mati di hadapan ibunya. Ancaman itu menghentakkan Bond. Pertarungan pun pecah. Bond menghabisi anak buah Safin dengan presisi mematikan. Namun sang dalang berhasil lolos ke bayang-bayang pulau. Waktu Bond semakin menipis. Di sisi lain, Nomi akhirnya berhasil menyingkirkan Dr. Obrushev tanpa ampun dan membubarkan seluruh pekerja yang tersisa di fasilitas rahasia itu. Sementara itu, Bond yang masih menyisir lorong-lorong gelap akhirnya menemukan Madeline bersembunyi di bawah sebuah meja laboratorium. Dengan suara tegas ia memerintahkan, "Bawa mereka keluar dari sini. Jauhkan mereka dari pulau ini." Nomi mengangguk lalu menggiring Madeline dan Matilda menuju jalur evakuasi. Kini Bond sendirian. Ia bergerak cepat menuju ruang kontrol utama dan melapor pada Q. "Hubungkan aku ke kapal selam. Waktunya menghancurkan pulau ini." Q segera mengeksekusi instruksi dan memberi peringatan. "James, untuk menghancurkan fasilitas ini semua palka harus tetap terbuka. Kalau tidak, rudal akan gagal menembus lapisan pelindung. Kau harus melakukannya secara manual." Q menghitung mundur. 9 menit tersisa sebelum rudal menghantam. Namun sebuah kejutan menghantam Bond. Palka kembali tertutup secara otomatis. Nafasnya memburu saat ia berlari kembali ke ruang kontrol. Di sana, dari balik bayangan muncullah sosok yang selama ini menjadi momok. Lucifer Safin, tembakan dilepaskan. Bond terhuyung, peluru menghantam. Bond mengerahkan seluruh tenaga terakhirnya. Dengan kegigihan luar biasa, ia akhirnya berhasil menjatuhkan Safin dan menghabisinya. Namun kemenangan itu membawa luka yang lebih dalam. Safin sempat menginfeksinya dengan Herakles. Bond menatap tangannya yang kini terkutuk. Virus nanobot itu berarti ia tidak akan pernah bisa lagi bersentuhan dengan Madeline dan Matilda tanpa membunuh mereka. Dengan sisa tenaga, ia kembali membuka palka, memastikan jalur rudal tetap terbuka. Layar di hadapannya berkedip. Sistem terhubung. Target terkunci. Bond berdiri sendirian di ruang kontrol. Napasnya berat. Waktu terus menghitung. Dengan suara bergetar, ia meminta Q untuk menghubungkan panggilannya dengan Madeline. "Terima kasih, karena kau telah memberiku sesuatu yang tak pernah aku miliki. Keluarga. Jaga Matilda." Suasana hening menyelimuti ruangan. M, Q, Moneypenny, dan Nomi menunduk dalam duka mendalam. Mereka baru saja kehilangan bukan hanya agen terbaik yang pernah ada.
Film ditutup dengan Madeline yang membawa Matilda melaju di jalan berliku menuju Matera, Italia, tempat di mana kisah cinta mereka pernah bermula. Ia menoleh pada putrinya dengan senyum tipis lalu berkata, "Biarkan aku ceritakan tentang seorang pria. Namanya Bond, James Bond." Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di review film berikutnya yang tak kalah seru. Adios amigos. Cigarette smoke everywhere. Dangers dancing smooth and sly. Play your hand, no time, no die. Ooh, swing me closer. Don't ask why. Life's a gamble. Kiss goodbye. Cards are falling, shadows lie, but I've got rhythm, no time, no die. Midnight whispers in the air, cigarette smoke everywhere, dangers dancing smooth and sly. Play your hand, no time, no die. Ooh, swing me closer. Don't ask why. Life's a gamble. Kiss goodbye. Cards are falling, shadows lie, but I've got rhythm, no time, no die.